Izin bertanya Pak, untuk saham-saham properti kan diramalkan tahun depan itu akan naik banyak gitu ya Pak. Nah, saya ingin tanya kira-kira dari sekarang nih, saya mau cicil saham properti, kira-kira bagusnya saham apa gitu ya Pak? Pak Rafli sendiri udah ada inceran saham tertentu yang mungkin menarik? eh saya juga lihat dari ini sih, dari Pak Teguh juga GPRA gitu. Tapi kan GPRA udah mulai naik nih Pak ya, gitu. Ya, selain Masih lihat GPR. itu aja sih Pak. Belum lagi sih Pak, cuman GPRA dulu. Ya kalau Baru gitu lihat itu kenapa nggak aja. beli GPR? Dari rekomendasi Pak Teguhnya, Udah naik katanya duluan. harganya udah naik Pak. Iya, saya Sekarang berapa ketinggalan GPR? gitu. Berapa sekitar 95 Pak. Ya, oke. Iya. Oke, saya jawab ya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Hmm. Ya. Jadi sebenarnya begini, properti ini sudah saya mulai lirik itu mungkin sejak 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Jadi kalau sekarang kan memang udah pada naik-naik ya, tapi sebenarnya kita udah meliriknya itu sudah sejak jauh hari sebelumnya dan juga sudah banyak dibahas di webinar-webinar sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihatlah di video-video saya di YouTube itu banyak. Saya rekomendasi saham A, saya rekomendasi saham B yang dari sektor properti. Nah, dan di buku kuartalan saya yang terakhir itu saya memasukkan cukup banyak saham properti. Alam Sutra, ya, Modern Land, Agung Podomoro, Perdana Gapura Prima, GPRA ininya, dan yang satu lagi adalah Bekasi Fajar, BEST, BEST, kode sahamnya BEST. Jadi ada 5 tuh. Dan saya sendiri saat ini yang kita pegang itu ada GPRA dan juga BEST. Posisinya memang sudah cuan ya, karena kita udah pegang sebelum keduanya naik banyak belakangan ini. Jadi dari harga bawah gitu seperti itu. Tapi saham-saham yang lain yang nggak kita pegang juga sama naik juga tuh. Modern Land, Alam Sutra itu juga sama pada naik. Nah, ya biasa. Ketika kita ngomong bahwa properti ini menarik 6 bulan yang lalu, nggak ada yang tertarik. Begitu sekarang udah jalan baru orang-orang penasaran masuk seperti itu. Dan akan selalu seperti itu. Memang investor yang paling cuan adalah yang masuknya paling duluan. Nah tapi kan sekarang begini, Pak Teguh sendiri bilang bahwa properti ini baru akan boomingnya itu tahun depan. Ya, karena apa? Karena sekarang memang kalau kita bicara kinerja laporan keuangan, yang sudah bagus itu baru batu bara saja. Boomingnya itu masih ada di batu bara gitu. Properti itu belum booming Pak, belum. Ingat loh, ITMG tahun 2020 harga dia 7.000. Dan misalnya nih kita nggak masuk di harga 7.000 itu, kita baru masuk di harga 10.000 misalnya, ketika dia sudah naik 50%. Apakah kita masuk di harga 10.000 itu keputusan yang salah gitu? Karena telat gitu? Enggak. Karena ternyata hari ini ITMG sudah 40.000. Jadi kalau Anda waktu itu masuk di harga 10.000, jadi enggak di 7.000 gitu ya. Atau bahkan masuknya di harga 20.000 sekalipun, ternyata itu masih cuan, masih keputusan yang tepat gitu loh, masih belum terlambat. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya untuk properti juga sama, Pak. Saham-saham properti, saya kasih tahu Pak Rafli, masih bisa naik lebih tinggi lagi. Masih bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi belum terlambat kalau kita mau masuk sekarang. Batu bara itu hari ini booming, tapi saya sudah masuk sejak 2 tahun lalu. Properti saya baru masuk 6 bulan yang lalu dan saya tidak berencana akan keluar dalam waktu dekat ini. Enggak dong, ngapain buru-buru? Kita mungkin bisa lihat dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan 1-2 tahun ke depan. Tapi, ada tapinya. Properti ini sedikit berbeda dengan batu bara. Batu bara, asal harga batu bara naik saja, maka semua perusahaan batu bara, asal tidak bermasalah ya, asal tidak ada masalah utang segala macam, itu hampir pasti akan cuan. Karena apa? Bisnisnya sangat sederhana. Gali batu baranya, angkut ke pelabuhan, jual. Kayak ngambil duit dari tanah, gampang banget batu bara itu. Kalau properti, ya tidak sesederhana itu. Anda bangun propertinya,
Anda tunggu suku bunga, kalau misalnya suku bunga lagi naik kayak sekarang kan ya orang beli properti itu kan rata-rata nggak tunai, harus pakai KPR segala macam. Ya mungkin penjualannya akan turun. Lokasi juga sangat menentukan. Kalau misalnya propertinya misalnya di Balikpapan atau di Medan, ya mungkin jualannya nggak segampang di Jabodetabek. Jenis properti juga menentukan. Kalau propertinya yang high end, kondominium, kawasan industri, ya itu agak susah lakunya dibanding kalau jualan rumah tapak di Bekasi, di Pekayon, yang antah berantah tapi harganya cuma 400 juta. Itu lebih gampang lakunya gitu loh kalau lebih murah. Kalau lebih gampang lakunya omsetnya lebih besar. Kenapa saya suka Perdana Gapura Prima? Karena properti dia rata-rata itu di Jabodetabek, cuma ada sedikit aja dia di Cilegon. Jadi gampang lakunya. Dan kedua, jenis propertinya itu properti yang harganya murah meriah. Rusun ya yang harganya cuma 300 juta, 400 juta gitu kan. Ya itu gampang lakunya daripada rumah sultan gitu yang harganya 5 miliar gitu. Siapa yang mau beli kan? Nah, jadi GPRA ini menarik seperti itu. Nah, tapi maksud saya adalah begini. Kalau batu bara 2 tahun lalu kita masuk asal acak aja Pak, nggak usah ITMG ya, mungkin kita masuknya ke apa? KKGI, kita masuknya ke SMMT, bahkan kita masuk ke Bumi Resources yang kita tahu nggak jelas gitu, cuan juga hasilnya ternyata. Kalau properti nggak begitu. Ketika saya bilang tahun depan properti mungkin akan booming, dan kalaupun benar booming, ini kan ya prediksi ya, namanya prediksi bisa benar bisa salah. Tapi kalaupun benar properti ini akan booming, maka itu tidak berarti seluruh saham-saham properti akan naik. Enggak. Yang kinerjanya di kemudian hari terbukti bagus saja itu yang akan naik. Saat ini kinerja properti masih jelek semua. Labanya memang udah mulai naik tapi masih kecil-kecil ROE-nya itu. Termasuk Gapura, termasuk Bekasi Fajar, termasuk Alam Sutra dan yang lain-lain yang tadi saya sebutkan. Jadi, meskipun kita bisa nyicil dari sekarang, tapi pelan-pelan aja. Jangan langsung masukin seluruh porto di saham-saham properti. Sekarang sekali lagi momentumnya masih ada di batubara. Saya sendiri pun baru masuk di 2 aja, di Bekasi Fajar dan juga di Gapura ya. Dan juga alokasi portonya juga masih belum terlalu banyak, masih sekitar 20% saja dari total portofolio. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Ketika saya bilang lihat perkembangannya itu bukan lihat harga sahamnya tiap hari naik turun, bukan begitu. Itu sih buang-buang waktu. Yang kita lihat itu adalah laporan keuangannya dari kuartal ke kuartal. 3 bulan sekali aja. Sahamnya mau naik turun biarin aja, nggak akan kemana-mana kok. Yang kita lihat adalah kinerjanya. Kalau nih, ini tentu saja harapan saya ya. Harapan saya adalah Gapura dan juga BEST ini kinerjanya akan bagus terus sampai tahun depan atau bahkan tahun depannya lagi. Kalau begitu sahamnya yang sekarang saya pegang akan saya hold terus, mungkin nanti malah kita akan beli lagi. Kita akan beli lagi. Tapi kalau ternyata kinerja perusahaan di yang masa akan datang tidak terlalu bagus, misalnya yang kinerjanya bagus itu malah Modern Land misalnya atau Alam Sutra. Ya Gapura ini akan kita jual, duitnya nanti pindah ke Modern Land. Harus fleksibel Pak. Harus kita lihat perkembangan perusahaannya bagaimana. Tapi saya optimis, kalaupun dari 5 saham properti yang tadi saya sebutkan tidak semuanya menghasilkan kinerja bagus, ya berarti kan sahamnya nggak jadi naik gitu ya. Tapi 3 atau 4 diantaranya harusnya kinerjanya bagus lah. Dan kalau memang kinerjanya bagus, naiknya itu akan sangat luar biasa Pak. Gapura sekarang 90 perak. Kalau nanti tapi ROE-nya dia sekarang itu juga masih 0,3 atau 0,4. Kalau memang nanti kinerjanya bagus, bisa nggak PBV-nya naik jadi 2,0 misalnya? Bisa. Sekarang aja kan PTBA segala macam PBV-nya udah setinggi itu, tapi masih naik lagi. Kalau dari 0,4 menjadi 2,0 PBV-nya, berarti naiknya berapa kali lipat itu Pak? 5 kali lipat. Dari 90 itu bisa nggak dia ke 400, 500? Bisa. Tapi syaratnya kinerjanya bagus. Oke, jadi bagaimana caranya kalau untuk sekarang para Rafli atau teman-teman yang lain? Kalau belum punya barangnya sama sekali, ya, saya kan udah punya nih, tapi baru sedikit ya. Tapi kalau kita belum punya barangnya sama sekali, nggak apa-apa, beli aja dulu.
Kalau turun ya nanti bisa nambah lagi. Sebanyak 10% portofolio. Duit kita 100 ya kita beli 10 lah, seperti itu. Habis itu kita tunggu kuartal berikutnya. Nggak apa-apa, meskipun harga sahamnya naik, tapi secara valuasi dan secara prospek, properti ini sama seperti batu bara 2 tahun yang lalu. Kalau memang kinerjanya bagus, masih akan lanjut naik. Jangan khawatir kalau dalam jangka pendeknya dia sempat turun dulu segala macam. Saham-saham batu bara yang sekarang sangat tinggi, apakah dia naik terus tiap hari? Enggak. Baru aja bulan Juli kemarin turun-turun juga kan. ITMG itu pernah turun loh dari 34.000 sampai 30.000. MBAP pernah turun dari 8.000 sampai 5.000. Tapi naik lagi eventually. Kalau kinerjanya bagus, eventually dia akan naik lagi. Jadi fluktuasi kayak gitu kita bisa mengabaikan gitu. Cukup Pak Rafli? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak Teguh.